Perkenalkan, nama saya Reni Haryati Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengendalian manajemen proyek. Pengertian hakikat proyek. Sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen proyek. Bisa dalam bentuk proyek konstruksi, pembuatan suatu produk besar yang unik, pengaturan ulang pabrik, pengembangan produk baru, kegiatan konsultasi, audit akuisisi, dan divestasi dan pengembangan instalasi sistem informasi, dan banyak yang lainnya. Di sini ada perbandingan dengan operasi rutin. Yang pertama ada sasaran tunggal, kedua ada struktur organisasi, ketiga ada fokus pada proyek, keempat perlunya trade-off, kelima standar yang kurang andal, keenam seringnya terjadi perubahan dalam perencanaan, ketujuh ada ritme yang berbeda, 8 pengaruh lingkungan yang lebih besar, 9 ada pengecualian. Di sini juga ada lingkungan pengendalian. Struktur organisasi proyek. Pengertian organisasi proyek merupakan organisasi sementara. Sebuah tim dibentuk untuk melaksanakan proyek dan tim ini dibubarkan ketika tugasnya sudah selesai. Jika proyek dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh kontraktor dari luar, sponsor proyek sebaiknya dengan menetapkan aturan kerja yang jelas dengan para personel kontraktor itu. Di sini ada pengertian organisasi metrik, yaitu merupakan pengaturan di mana para anggota suatu tim proyek ditarik organisasi yang mensponsori mereka akan mempunyai 2 atasan. Di sini ada evolusi struktur organisasi. Jenis personel dan metode manajemen yang berbeda mungkin tepat dilaksanakan pada berbagai tahap proyek. Pada tahap perencanaan sebuah proyek konstruksi, pada tahap pelaksanaan proyek peran utama adalah para manajer produksinya. Ada hubungan kontraktual juga. Kontraktual memiliki 2 jenis umum. Yang pertama ada kontrak harga tetap. Kontraktor setuju untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan dengan harga tertentu. Kedua, ada juga kontrak pengganti biaya, yaitu dalam kontrak penggantian biaya, sponsor setuju untuk membayarkan biaya yang wajar ditambah dengan suatu laba. Suatu kontrak dengan penggantian biaya layak untuk digunakan jika ruang lingkup, jadwal, dan biaya proyek tidak dapat dihitung secara meyakinkan di muka. Di sini ada perbandingan dalam jenis-jenis kontrak. Harga untuk kontrak harga tetap ditawar atau diusulkan oleh kontraktor. Kontraktor yang kompeten memasukkan penyisihan untuk kejadian tidak terduga, dan besarnya penyisihan ini bervariasi pada tingkat ketidakpastian. Kontrak harga tetap adalah tepat ketika lingkungan atau lingkup proyek dapat secara jelas dispesifikasikan di muka dan ketika ketidakpastian rendah. Di sini ada variasi, yaitu pada kontrak insentif, tanggal penyelesaian atau target biaya atau keduanya didefinisikan di muka dan kontraktor diberi imbalan atas penyelesaian proyek lebih awal dibanding dengan tanggal target atau penyelesaian proyek lebih rendah dibandingkan dengan target biaya. Kontrak insentif merupakan jalan tengah. Kontrak tersebut adalah tepat ketika estimasi penyelesaian dan biaya yang terjadi dapat dibuat dengan cukup layak. Di sini ada struktur informasi, yaitu pertama ada paket kerja. Paket kerja adalah pertambahan pekerjaan yang dapat diukur biasanya dengan jangka waktu yang singkat. Kedua, ada perkiraan biaya tidak langsung sebagai tambahan dari paket pekerjaan bagi pekerjaan proyek langsung dibuat diperkirakan biaya untuk aktivitas administrasi dan aktivitas pendukung. Perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengembalian keputusan pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya. Sini juga ada proses perencanaan proyek. Hakikat perencanaan proyek. Rencana akhir terdiri 3 bagian yang berkaitan. Yang pertama ada bagian lingkup, skop.
menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Bagian jadwal atau schedule menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan, yaitu paket pekerjaan yang mana yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang lainnya dimulai. Ketiga, ada biaya atau cost yang dinyatakan di dalam anggaran proyek, biasanya disebut anggaran pengendalian. Di sini juga ada analisis jaringan. Beberapa alat tersedia untuk menyusun jadwal proyek. Ada yang dikenal dengan teknik evaluasi dan penilaian program PERT dan metode jalur kritis GPM. Setiap teknik mempunyai 3 langkah pokok. Yang pertama ada memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. Kedua ada mengidentifikasikan saling ketergantungan antara paket pekerjaan. Dan yang terakhir ada menghitung jalur kritis. Ada pelaksanaan proyek juga. Pada akhir proses perencanaan proyek, bagi kebanyakan proyek akan terdapat spesifikasi paket pekerja, jadwal, dan anggaran. Begitu pula manajer yang bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan yang teridentifikasi. Di sini juga ada tingkat laporan. Para manajer juga memerlukan laporan kendala, laporan kemajuan, laporan keuangan. Di sini juga ada kuantitas laporan. Dalam pelaksanaan proyek perlu dilakukan peninjauan atas kumpulan laporan tersebut, dan hal ini mungkin tidak dapat menyebabkan penghapusan dan penyederhanaan beberapa laporan. Evaluasi proyek terdiri dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah dalam melaksanakan proyek mempunyai 2 aspek. Pertama, evaluasi terdapat manajemen proyek dengan tujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajer proyek, termasuk imbalan, promosi, kritik membangun, atau penugasan kembali. Kedua, ada evaluasi dari proses pengelolaan proyek dengan tujuan untuk menemukan cara yang lebih baik dalam pelaksanaan proyek berikutnya. Dan di sini ada evaluasi hasil, yaitu keberhasilan sebuah proyek tidak dapat dievaluasi sampai setelah berlalunya cukup banyak waktu. Hal ini dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, kecuali jika dampaknya dapat diukur secara khusus. Evaluasi seperti ini mungkin tidak memiliki manfaat untuk dilakukan. Di sini juga ada kriteria pemilihan dari proyek-proyek yang hendak dievaluasi, yaitu proyek tersebut seharusnya cukup penting untuk dapat membenarkan dilakukannya pengeluaran dan usaha yang cukup banyak dalam sebuah evaluasi formal. Kedua, hasil yang didapat biasanya harus dapat dikuantifisir. Ketiga, akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus diketahui atau setidaknya yang mendekati, dan mereka seharusnya tidak menutupi dampak akibat perubahan yang terjadi pada asumsi saat proyek disetujui. Terakhir, hasil dari evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah kepada dilakukannya suatu tindakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.